Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian, selaku dosen pengajar statistika terapan, izinkan saya memaparkan tentang UAS SPSS. Di sini saya akan melakukan uji terhadap kuesioner yang saya buat, yaitu pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa-mahasiswi Politeknik Setialan Jakarta. Untuk pengisian kuesioner, saya menggunakan metode skala seperti ini. Setelah itu, kita masukkan jawaban responden yakini dalam SPSS dengan cara mengcopy paste semua datanya sampai 30. Setelah itu sudah kita kembali ke SPSS. Nah, di sini sudah ke SPSS. Lalu kita klik ke variable view. Nah, di sini ada name, kita ganti menjadi soal X 1 sampai 5. Di sini kita ganti soal X, soal 1X sampai 5. Nah, kalau sudah soal 1 sampai 5X, lalu kita lanjut ke soal 6 sampai 10, kita ubah menjadi soal Y. Kita ganti soal 6Y sampai 10. Selanjutnya di sini bagian desimal kita ubah menjadi 0 sampai 10, kita ubah semua. Nah, kalau sudah berubah desimalnya menjadi 0, kita klik yang bagian measure, kita ganti menjadi scale. Scale semua sampai nomor 10. Selanjutnya kita balik ke data view. Setelah itu kita membuat kolom total dari variabel X sampai variabel Y bisa dilakukan dengan cara klik transform, lalu kita klik compute variable. Nah, di sini sudah muncul compute variable dan ada target variable. Kita isi menjadi total X. Dan di bagian numeric expression kita isi dengan soal 1 sampai 5X. Kita isi. Kita isi sampai soal 5. Setelah itu kita oke. Nah, di sini sudah muncul soal 1 sampai 5X. Selanjutnya kita balik lagi ke SPSS, kita klik transform lagi, kita klik compute variable lagi, dan di compute variable kita reset jadi total Y, dan kita isi lagi menjadi soal 6Y ditambah soal 7Y ditambah soal 8Y tambah soal 9Y tambah soal 10Y, lalu kita oke.
oke. Nah, kalau sudah di sini sudah semua diberi nama, setelah itu kita akan melakukan uji validitas. Kita kembali ke SPSS. Setelah itu sudah kita melakukan uji validitas untuk melihat soal yang kita buat apakah valid atau tidak. Kita klik analyze. Klik analyze, kita pilih correlate. Kita klik beri variate. Nah, di sini sudah. Dan di sini kita isi dengan variabel soal 1 sampai 5, X dan total X. Kita masukkan soal 1 sampai 5, X. Dan total X. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul semua. Soal 1 sampai 5X terlihat bahwa soal tersebut dinyatakan valid karena ada bintang. Terdapat bintang 2-nya. Lalu kita balik lagi ke SPSS, kita klik analis lagi, kita klik correlate, variate. Nah, di sini kita reset lagi, kita masukkan soal 6Y sampai 10Y dan total Y. Kita reset, kita masukkan soal 6Y sampai 10. Dan total Y. Lalu kita oke. Bisa lihat di sini soal 6Y sampai 10Y dinyatakan valid karena terdapat bintang 2-nya. Setelah itu kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita kembali ke SPSS. Kita klik analyze. Kita klik scale. Kita pilih reliabilitas analisis. Kita klik. Bisa. Dan di sini kita masukkan semua soal 1 sampai soal 5 sampai soal 10 dan beserta totalnya. Masukkan. Kita masukkan soal 5X sampai 10Y dan totalnya tidak dimasukkan. Lalu kita pilih oke. Bisa dilihat di sini adapun tujuan reliabilitas ini adalah untuk melihat apakah instrumen atau kuesioner yang kita buat ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data seseorang, data atau tidak. Suatu kuesioner dibaca variabel jika jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu. Jika suatu instrumen memiliki nilai alfa di atas 0,7 dikatakan variabel. Nah, jika di bawah dari 0,7 dinyatakan tidak reliable. Berdasarkan hal tersebut, kita lihat nilai alfa yang saya buat ini dinyatakan reliable. Ketika sudah uji reliable, selanjutnya kita melakukan uji normalitas. Kita kembali ke SPSS. Selanjutnya, nah, uji normalitas ini ditunjukkan untuk melihat apakah data yang diperoleh atau digunakan
ini terdistribusi dengan normal atau tidak dengan cara klik analyze, kita pilih regression, lalu klik linear. Nah, sudah muncul di linear regression. Lalu di sini kita isi dengan dependent, yaitu mempunyai arti sebagai dipengaruhi, dan independen itu memiliki arti variabel yang mempengaruhi. Nah, di sini independennya saya isi dengan total Y karena prestasi akademik, dan variabel X-nya itu media sosial. Di sini saya isi dependen dengan variabel total Y, dan independen kita masukkan total X. Terus kita klik save. Nah, kita centang yang standar is, kita continue, kita oke. Tahap berikutnya yaitu kita kembali ke SPSS, kita klik analyze lagi, kita pilih descriptive statistik, kita pilih explore, dan kita masukkan understand data residual ke dalam, masukkan dependent list. Understand kita masukkan ke dependent list, kita masukkan, terus kita plots, kita centang yang normality plots with test, lalu kita continue, lalu kita oke. Bisa dilihat di sini. Adapun cara membacanya ketika nilai sig di atas 0,05. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat dari test of normality. Di sini ada Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Adapun cara membacanya, di sini ketika nilai sig di atas dari 0,05, maka terdistribusi dengan normal. Jika kita lihat di atas 0,5, dan metode Shapiro-Wilk ini juga di atas dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut distribusi dengan normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi dan hipotesis. Kita balik. Uji regresi adalah uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, sedangkan
Uji hipotesis adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau tidak dapat pengaruh. Di sini kita langsung saja caranya, yaitu klik analyze, kita pilih regression, lalu kita klik linear. Nah, di sini muncul dan di sini kita sudah muncul. Lalu kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di model summary untuk melakukan pengecekan. Nah, jika nilai R² terdapat angka ubah menjadi persen menjadi 12%, artinya banyak 12% variabel X mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya kita lihat di hipotesis, yaitu bisa dilihat dari bawah, dilihat dari coefficient. Di sini bisa dilihat dari nilai sigma paling bawah 0,05. Jika nilai sigma di bawah 0,5 itu artinya ada pengaruh variabel. Nah, di sini saya 0,57, artinya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dikarenakan sig 0,57 itu di atas dari 0,05. Jadi HA-nya ditolak dan HO-nya diterima. Sekian paparan ujian SPSS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau udah di